berada di lereng Merapi. Semuanya kegiatan perang indah dan segala macam. Menanam pohon di lereng ini sangat penting. Selain fungsi alam yang juga ada, paling tidak lahan kritisnya kita coba atasi. Ya mungkin masih tidak sekarang, tapi saya kira mereka bertambah. Ya, oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Bapak Profesor Suratman, Pak Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Pak Dr. Sugiyadi, para dirjen. Jadi bersama saya ada 4 eselon 1, Pak Profesor Sanafri Awang, ini orangnya nih, ini arsiteknya sekarang di Kehutanan Republik Indonesia dan tata lingkungan. Kemudian ada Pak Dirjen Pembinaan Das dan Hutan Lindung, Pak Hilman Putro. Sama Pak Hilman ini yang ngontrol seluruh hutan lindung dan keberhasilan penanaman. Jadi ini tugasnya Pak Hilman juga yang sekarang ini ntar harus beres juga. Kemudian ada Pak Sony Partono, kan tenaga ahli menteri yang menangani persoalan taman nasional dan konservasi termasuk satwa flora fauna. Kemudian ada Pak Arief Yuwono, beliau staf ahli menteri yang mengurus energi, biodiversity, kemudian pencemaran dan lain-lain. Beliau ini semua adalah alumni Universitas Gadjah Mada yang personilnya bagus-bagus di Kementerian LHK. Bersama kita juga di sini hadir para pejabat eselon 2, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pejabat Pusat. Tadi ada dari PU, ada dari Perhubungan, bahkan eselon 1. Kemudian juga para pejabat daerah, Kepala BLHD Kabupaten Magelang ya Bapak ya. Terima kasih sudah hadir. Ketua Keluarga Alumni Resimen Mahasiswa Gadjah Mada, pimpinan Perhutani, kemudian kawan-kawan kepala balai dari seluruh Indonesia yang sempat hadir di sini, pimpinan Akademi Militer dan seluruh perwira siswa, kemudian para taruna SMA Nusantara, kemudian para anggota resimen mahasiswa kehutanan di Yogyakarta, kemudian ada calon-calon menwa, ada Polhut juga di sini. Terima kasih semua hadir, seluruh personil yang sangat penting keberadaannya untuk agenda kita secara nasional. Bapak Camat juga hadir, kepala desa, para tokoh masyarakat dan teman-teman media. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berada di sisi Merapi yang sangat indah. Saya selalu sejak tahun 2000 itu membaca berbagai filosofi yang datang dari kaki Merapi dari Profesor Iswanda Himawan almarhum. Jadi saya sudah kebayang terus dari dulu indahnya Merapi, dan sekarang saya hadir di sini dalam bentang alam yang sangat indah. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan ini untuk Indonesia kita. Saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Universitas Gadjah Mada atas ulang tahun yang ke-67, dan agenda ini menjadi bagian dari Dies Natalis Universitas Gadjah Mada. Kita juga hari ini saya menghargai langkah-langkah yang diambil oleh alumni. Dalam hal ini adalah keluarga
alumni Resimen Mahasiswa Gajah Mada. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk inisiatif ini. Pak Wakil Rektor bilang bahkan nanti kita coba tarik inovasi Merapi ini untuk seluruh dunia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang penting feedback atau umpan balik dari tugas-tugas suatu alumni kembali kepada kampusnya. Oleh karena itu yang dilakukan oleh keluarga alumni Resimen Mahasiswa Gajah Mada untuk feedback kepada kampus, yaitu dalam hal penanaman pohon, sangat-sangat kita hargai. Kita beri tepuk tangan untuk alumni Resimen Mahasiswa UGM. Oleh karena itu, Pak Dekan, Pak Utan, kita akan intensifkan kerjasama ini secara terus-menerus sampai ke semua balai-balai di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan menanam pohon. Bahkan tadi Pak Wakil Rektor Pak Panitia tadi sudah menyampaikan bahwa sudah ditanam. Sebagian sudah berlangsung, 4.000 sudah sebagian besar ditanam. Dan kita sekarang menyaksikan gerakan nyata dari para alumni ini. Bapak Ibu, kita pemerintah memang punya program dan tantangan yang besar dalam menanam pohon. Karena apa? Karena 24 juta hektar lahan kritis masih kita hadapi. Dan diantaranya 8 juta ada di dalam kawasan hutan dan 16 juta di kawasan umum, di lahan masyarakat. Oleh karena itu, kalau kita lihat tahun lalu Pak Hilman ya hampir 1,6 miliar pohon yang ditanam. Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden memerintahkan kepada kami di kementerian untuk mendorong sebanyak-banyaknya pohon ditanam, tapi jangan disebut 1 miliar karena ngitung 1 miliar itu bagaimana. Tapi yang penting dia kita tanam hidup dan kita tahu bahwa kawasan di sini sekarang sudah tumbuh. Kawasan di sebelah sini sekarang sudah tumbuh mata air dan sebagainya. Oleh karena itu, mari kita tanam, kita rawat, dan kita perhatikan terus sampai tumbuhnya dalam 3-4 tahun. Dan jangan lupa, karena kawasan ini merupakan kawasan catchment area, daerah tampung air, maka tadi jenis-jenis yang disampaikan oleh panitia tadi adalah jenis-jenis lokal, dan saya mendorong untuk dikembangkan kepada jenis-jenis yang menyerap air. Tadi Pak Wakil Rektor bilang nanti jangan lupa dicatat berapa sumber airnya yang kemudian tumbuh setelah ini. Saya juga berbahagia dengan tadi disampaikan oleh Pak Wakil Rektor dan akan adanya sistem adopsi. Ini juga sangat penting sebagai tanda kearifan dan partisipasi kita bersama. Pada tanggal 28 November yang lalu di Tuban, Bapak Presiden memimpin penanaman sekaligus 238.000 pohon yang dilakukan serentak oleh 5.500 orang. Dan itu komandan panitianya adalah Pak Hilman. Dan pohon-pohon itu memang ditanam oleh petani, diorganisasikan oleh koperasi, dan juga pakai sistem adopsi. Jadi sistem ini memang sangat penting dan kita mendorong dengan intensif langkah-langkah ini. Itu bagian pertama yang saya sampaikan. Yang kedua, tadi kita menyimak dengan baik yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor. Sebagai universitas rakyat, sebagai universitas perjuangan, dan sebagai universitas kebangsaan, kita menghadapi banyak persoalan tantangan lingkungan dan termasuk kehutanan. Maka gerakan-gerakan alumni seperti ini menjadi sangat penting. Dan oleh karena itu saya kira sekali lagi saya ingin terus-menerus menegaskan agar para dirjen kita intensif berinteraksi dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Tadi juga Pak Wakil Rektor mengatakan bahwa Education for Sustainable Development
Dan saya ingin menyampaikan sedikit informasi bahwa pada pertengahan November yang lalu telah dihasilkan proklamasi untuk implementasi penanganan pengendalian perubahan iklim. Jadi intinya kita harus merawat alam ini supaya suhu bumi tidak naik lebih dari 2 derajat atau bahkan 1,5 derajat. Karena kenapa? Kalau suhu buminya naik maka kecelakaannya akan banyak, ada banjir, pulau hilang dan sebagainya. Bahkan puluhan juta orang akan kehilangan tempat tinggal apabila sampai tahun 2020-2030 kita tidak berbuat. Nah, apa yang penting di sini adalah soal lifestyle. Jadi bagaimana sikap kita? Oleh karena itu sekali lagi persoalan ataupun inisiatif yang diambil sekarang ini untuk menanam pohon merupakan bagian penting dari kita merawat alam. Wakil Rektor, kita lihat di Teknopark ini apa yang bisa kami dukung dari sisi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sama seperti tsunami di Krakatau, itu juga nggak kenal tsunami Indonesia kalau nggak tahu peristiwa Krakatau dan sebagainya. Banyak hal yang kita miliki di Indonesia ini dalam posisi kampus perjuangan. Mari kita perjuangkan hal-hal yang baik untuk alam Indonesia kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para peserta lainnya, perwakilan dari Komunikasi, BPPKS, SOB, BKSDA, Kami Watama, Kecamatan Kehutanan Jateng, Presiden Mahasiswa, UKM, PSN, Mapala Sosma Agama, Hermen, Komisi Kehutanan, Kecamatan Besar Sumbu, Kecamatan Besar Sumbu, Karuna, Akademi Militer, Bu, pelan-pelan Bu. dapat mengikuti masuk Bu, Ya. tempat pelaksanaan penanaman pohon. Yang kita tampilkan adalah Satrio Pegunungan. Ini adalah gambaran dari warga lereng Merapi yang setiap harinya bekerja. Apa yang menjadi tugasnya melambangkan bahwa